Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sejarah Sunan Cendana. Untuk teman-teman sekalian, udah tahu belum siapa Sunan Cendana tersebut? Nama asli dari Sunan Cendana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan sejarah selanjutnya dari Sunan Cendana. Oke, semoga tetap sehat dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara'a liman ay fi qabrihi thumma qara'a indahu ayatan min kitabillah a'tahu Allah ta'ala bi'adadi khutuwatihi qasuran fil jannah wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannati min zahabin. Di sini ada keterangan mengatakan bahwasannya barang siapa yang berziarah terhadap makamnya orang alim, kemudian orang tersebut itu membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan bangunan di surga sebanyak dia melangkah, dan bangunan yang terbuat dari emas sebanyak huruf yang ia baca. Jadi begitu luar biasanya ketika kita berziarah terhadap makamnya orang alim. Oleh karena itu, bila kita mengharapkan surga, bila kita mengharapkan rumah yang terbuat dari emas kelak di akhirat nanti, maka kita bisa dengan cara yaitu membaca Al-Quran di makamnya orang alim. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang untuk bekal akhirat, tapi salah satunya ini. Oke, lanjut ke pembahasan asal mulanya Syekh Zainal Abidin diberi julukan Sunan Cendana. Syekh Zainal Abidin itu diberi julukan Sunan Cendana oleh masyarakat dikarenakan ada sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Keanehan tersebut itu sangat jarang dilakukan oleh orang-orang, tetapi beliau Sunan Cendana atau Syekh Zainal Abidin itu bertapa di sebuah pohon. Namanya pohon itu pohon cendana, sehingga masyarakat itu lebih mengenalnya dengan julukan Sunan Cendana. Sesepuh Kuanyar menceritakan bahwa ada suatu kejadian hebat dalam peristiwa Sunan Cendana, yaitu ketika pada zaman dahulu ada sebuah masjid yang membutuhkan beduk untuk dijadikan tanda waktu sholat. Beduk itu yang bunyi dur 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 gitu. Masyarakat setempat itu membutuhkan kayu besar untuk membuat beduk, karena masyarakat berkeinginan beduk tersebut tidak ada sambungan. Artinya satu pohon itu utuh untuk dijadikan beduk, artinya tanpa sambungan begini, tapi langsung bundar begini. Dan masyarakat mulai meninjau pohon besar di sekitar daerah tersebut. Masyarakat setempat ini mencari pohon yang besar di sekitar itu, mencari di kebun-kebun, mencari di hutan-hutan itu, mencari kayu yang besar. Dan akhirnya masyarakat tersebut
itu menemukan sebuah pohon. Nah, nama pohon tersebut itu pohon cendana yang cocok dan sesuai keinginan masyarakat. Nah, artinya besarnya itu cukup untuk dijadikan beduk tanpa sambungan. Akhirnya berbondong-bondonglah masyarakat untuk memotong kayu tersebut. Akhirnya masyarakat itu mengambil peralatan untuk memotong kayu tersebut. Ketika pada saat pemotongan, akhirnya pohonnya itu di saat dipotong, maka terdengarlah suara minta tolong dari pohon cendana. Pohon itu berkata, "Potonglah saya lebih tinggi karena takut terkena kepala saya." Nah, akhirnya saat dipotong di sini, pohon tersebut itu meminta, "Potonglah saya lebih tinggi karena takut mengenai kepala saya." Gitu. Dengan spontan masyarakat kaget dan terkejut, maka diikutilah perintah suara dari pohon cendana itu. Setelah bagian atas terpotong, sekarang waktunya untuk memotong bagian bawah. Dan pohon tersebut itu kembali berbicara, "Tolonglah potong ke bawahan agar tidak mengenai kaki saya." Saat pemotongan berlangsung yang sebelah bawah, maka pohon tersebut itu bersuara kembali, itu minta tolong agar dipotong lebih bawah karena takut mengenai kakinya. Dan masyarakat langsung melakukan pemotongan sesuai dengan perintah dari pohon cendana itu. Setelah bagian atas dan bagian bawah terpotong, maka muncullah sosok pria dari kayu cendana tersebut dan berkata, "Terima kasih atas bantuan saudara semuanya untuk tidak memotong terlalu rendah dan tidak memotong terlalu tinggi." Siapa sosok orang yang ada di dalam pohon tersebut? Orang itu adalah Syekh Zainal Abidin yang sampai saat ini terkenal dengan julukan Sunan Cendana. Dengan adanya kejadian seperti itu, maka Syekh Zainal Abidin diberi julukan Sunan Cendana. Nah, begitulah cerita Syekh Zainal Abidin kenapa bisa diberi julukan Sunan Cendana. Karena Syekh Zainal Abidin pada waktu dia bertapa atau pada waktu dia bermunajat kepada Allah, beliau lebih memilih untuk bertapa di dalam pohon cendana. Karena kalau wali-wali yang lain itu waktu dia bermunajat kepada Allah itu biasanya mencari tempat-tempat yang sepi, ya diantaranya seperti di gua gitu. Tetapi Sunan Cendana lebih memilih bertapa atau bermunajat kepada Allah di dalam pohon. Nah, itulah sejarah Syekh Zainal Abidin kenapa bisa diberi julukan Sunan Cendana. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila dalam sejarah atau cerita Sunan Cendana ini terdapat kesalahan, silahkan komentar di bawah. Karena siapa tahu Anda lebih mengetahui dari saya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, oke? Dan untuk teman-teman sekalian, semoga tetap sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.